Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita bisa memasuki tahun yang baru. Saya percaya anugerah Tuhanlah yang menolong kita di tahun yang lalu, Tuhan akan menolong kita juga di tahun ini. Amin. Ya, karena Tuhan kita adalah baik. Kita sudah melihat ada banyak kesaksian-kesaksian ya dari GBI Banjarsari. Penantian cukup lama tetapi menunjukkan Tuhan itu baik. Amin. Ya, ada yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Ya, Ibu Bambang, Ibu siapa namanya? Bu Yuli, ya, dia sudah mulai jalan beraktivitas karena pertolongan Tuhan. Ya, demikian juga untuk anak Samuel, ya, dia di tengah-tengah kondisi yang di mungkin keterbatasan yang ada, tetapi kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah tolong mereka, Tuhan akan tolong kita juga semua. Amin. Ya, percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih daripada yang kita doakan, lebih daripada yang kita pikirkan akan melimpah kepada setiap pribadi yang mencari Tuhan dengan sungguh hati. Ya, tahun lalu kita punya tema besar adalah tahun kesehatan rohani. Ya, tahun kesehatan rohani sepanjang tahun 2022. Dan tahun ini kita punya tema yaitu hidup berfokus Kristus. Jadi sepanjang tahun kita akan berbicara mengenai hidup yang berfokus pada Kristus. Nah, orang yang sehat rohaninya adalah orang yang hidupnya berfokus pada Kristus. Ya, ketika kita mengaku kita sehat, maka kehidupan utama kita harusnya fokusnya kita kepada Yesus. Ya, dan tema minggu ini adalah bicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, baik, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk membaca sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Sebuah ayat perenungan yang sering kita dengar, tetapi mari kita melihat dari satu hal yang nantinya harusnya jadi sebuah fokus yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Dimulai dengan sebuah kata-kata, carilah kerajaan Allah dengan kebenarannya di dalam kitab Matius. Ya, ini adalah kitab paralel di kitab Lukas. Nah, yang saya renungkan setiap kali kita memasuki tahun baru, ya, ada orang-orang yang memiliki pemahaman atau pemikiran yang optimis bahwa tahun ini jadi sebuah tahun yang menyukakan. Ya, orang-orang yang mungkin anak-anak muda yang usianya 17 tahun, mungkin tahun depan sudah bisa ambil SIM gitu ya. Atau yang sudah mulai pacaran sekian lama kemudian sudah merencanakan bisa menikah. Ya, yang lain yang sudah punya anak yang usia menikah berpikir tahun depan akan bisa mantu ya, punya mantu ya. Dan lain-lain, ada banyak perencanaan, ada rencana pekerjaan yang makin berkembang dan semuanya. Tetapi orang yang pesimis, dia berkata, ya buat apa tahun baru, semuanya sama. Toh itu kan hanya berubah dari tanggal 31 Desember, berubah menjadi tanggal 1 Januari 2023. Tidak ada sesuatu yang baru. Ya istrinya juga sama bentuknya, istrinya suami sama, semuanya sama, masalahnya sama, semuanya yang ada sama. Menganggapnya semuanya hal-hal yang tidak ada yang berubah. Orang-orang yang pesimis akan melihat dari sudut sisi yang seperti itu. Tetapi dari firman Tuhan ini kita bisa belajar beberapa hal, ya pembacaan Alkitab yang ada. Kita bisa melihat bahwa firman ini mengajar kita kembali bahwa yang pertama adalah supaya kita jangan cemas atau jangan khawatir di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Kata-kata dari terjemahan yang lain dikatakan, jangan khawatir dan jangan bingung. Bapak Jokowi berkata di tahun ini, tahun 2023-2024, kita memasuki masa pemilihan umum yang akan dilalui berapa ini apa istilahnya ya, acara demi acara untuk memasuki pemilihan presiden yang baru. Dan kita memasuki kondisi ekonomi global yang tidak pasti.
2 tahun, 3 tahun yang lalu kita mengalami pandemi, ada banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang bangkrut, kehidupan kita juga berubah, cara-cara kehidupan kita ada hal-hal yang berubah. Ya, perang lagi yang ada di Ukraina, ketegangan-ketegangan dari mungkin seperti Amerika dengan China. Om Julius juga bicara tentang ketegangan Indonesia dengan Australia dan banyak yang lain lagi. Ada prediksi krisis pangan, ada krisis ekonomi, dan banyak lagi. Kalau kita lihat di tahun 98, ya pada waktu krisis yang lalu, ya orang-orang yang usia yang lewat tahun 98 pada waktu itu mengalami bagaimana ada negara, 5 negara yang dikatakan masuk rawatan daripada IMF ya. Mereka mengalami krisis negara ini dan kemudian di tahun 2022 ada 14 negara dan kemudian lagi masih ada banyak negara yang antri untuk dirawat karena mereka memiliki kondisi krisis ekonomi. Syukur katanya bahwa di Bali G20 pertemuan yang lalu dikatakan Indonesia baik, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Nah, tidak bisa dipungkiri setiap tahun kita punya informasi yang kadang-kadang menakutkan kita, kadang-kadang mengkhawatirkan kita, membawa kepada kecemasan, kekhawatiran. Nah, disinilah kita memerlukan iman dan percaya. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan cemas, jangan khawatir. Ya. Jangan kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Kalau kita melihat ke belakang tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini, sebagaimana kita ada hari ini, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah membukakan jalan, Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaibnya. Dan kita patut mengucap syukur kita bisa melewati tahun 2022, memasuki tahun yang baru ini. Iman kita harusnya terus bertambah, tumbuh karena kita punya pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kita di tahun yang lalu, Tuhan tolong kita di tahun ini. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita. Beda khawatir dan iman ya hampir sama ya. Khawatir itu kan percaya akan sesuatu di masa yang akan datang bahwa akan terjadi sesuatu yang jelek begitu. Sedangkan iman kita percaya bahwa sesuatu yang baik, positif akan terjadi karena janji Tuhan. Ya, sama-sama melihat sesuatu yang tidak pasti di depan. Kalau kita bicara khawatir, kita akan takut. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, iman, harap kita pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan menghargai apa yang kita percaya di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita takut, ketika kita khawatir, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita perlu menyerahkannya kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Firman Tuhan yang kuat, yang menguatkan kita bahwa serahkan kekhawatiran, kesusahan kita. Ia selalu memikirkan saudara. Bapak Ibu adalah anak-anak Allah, amin. Bapa kita yang di surga selalu memikirkan kita, mengawasi kita. Ketika kita takut, datang sama Tuhan, cari wajahnya. Firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu kita gentar, waktu kita takut, mari datang sama Tuhan. Iblis seringkali datang kepada kita dengan tipu dayanya. Dia berkata, bagaimana mungkin engkau bisa mengatasi masalahmu. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang memikirkan kita, Dia yang mengawasi kita, Dia yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang lain berkata demikian. Mari kita baca sama-sama ya. Biarlah ini jadi iman, kekuatan dalam kehidupan kita. 1, 2, 3, janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sama-sama, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ya. Tuhan berkata jangan takut. Dia yang menyertai, jangan bimbang. Karena Tuhan adalah Allah kita. Dia meneguhkan kita. Nah, firman Tuhan hanya seperti kata-kata ketika kita tidak mempercayainya. Tetapi biarlah malam ini kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan iman. Ketika iman kita ada, maka kita bisa mempercayai Tuhan. Tuhan sanggup melakukan lebih daripada yang kita bisa pikirkan, daripada yang kita doakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Nah, hal yang kedua dari firman Tuhan yang kita tadi sudah baca, kita bisa melihat bahwa kita merenungkan bahwa Allah itu tahu kebutuhan kita. Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapa kita tahu kebutuhan kita. Allah mengerti kebutuhan makanan, minuman, pakaian, kebutuhan yang lain. Ada uang sekolah, listrik, dan macam-macam. Bapa di surga tahu akan kebutuhan itu. Ya. Firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, maka diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita adalah makhluk yang diciptakan, yang dikasih Tuhan, sehingga Dia memperhatikan kita. Allah tahu kebutuhan kita. Tugas kita adalah supaya kita terus bekerja dengan tekun, jujur, dan tak putus asa. Ya. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Apa yang kita lakukan, bekerja dengan tekun, jujur, tidak putus asa. Burung di udara Tuhan pelihara, ya. Dia tetap melakukan bagiannya, dia akan mencari kemana-mana makanan yang bisa dia dapatkan. Bukan hanya di satu tempat, dia bisa kemana-mana demi makanan yang dia butuhkan. Kita perlu melakukan hal ini. Orang-orang percaya, lakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagian dia. Dan dia akan memberkati hidup kita. Dan kita perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang ada. Ya. Sebagai orang percaya yang diberikan hikmat akal budi daripada Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan ini. Secara rohani maupun secara jasmani. Firman Tuhan menegaskan dan kita mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Tuhan memeliharakan hidup kita. Tetapi secara jasmani kita juga perlu siapkan apa segala sesuatu yang terjadi, yang mungkin terjadi ke depan ini. Taruhlah harapan kita pada Tuhan. Allah Immanuel akan menjagai, akan menolong kita. Berserah pada Dia. Dia akan menolong kita pada waktunya. Bagian kita, mari kita kelola berkat kita dengan baik. Ya. Pengeluaran kita kelola dengan baik. Ya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu, ya kita tunda. Ada hutang-hutang yang kita perlu lunasi. Sementara kita bisa menabung investasi dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Cukupkan dengan berkat yang Tuhan berikan. Pakaian dan semua hal yang masih kita bisa lakukan. Kita bisa pakai, ya pakai itu. Ya, itu salah satu hal yang kita bisa lakukan di dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Ya, jangan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, karena kita punya pengharapan dan iman di dalam Tuhan kita. Firman Tuhan ini biarlah menjadi sebuah hal yang membawa kita untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan. Orang berkata tahun ini tidak baik, tetapi ketika kita siap, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik.
Tuhan tahu kebutuhan kita. Dari firman itu juga kita bisa belajar bahwa yang utama bagi kita adalah cari dulu kerajaannya. Cari dulu kerajaannya. Firman Tuhan, tetapi carilah kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saya mendefinisikan kerajaan Allah itu bicara tentang tempat di mana Allah itu memerintah. Kerajaan Allah tentunya Allah sendiri yang memerintah. Dan firman Tuhan adalah peraturan atau hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kerajaan Allah. Nah, apa yang dipersoalkan di dalam kerajaan Allah itu? Nah, firman Tuhan mengajar kita bahwa ini yang dipersoalkan di dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah hal yang dipersoalkan di dalam kerajaan Allah. Ketika Allah memerintah di sana, ya peraturannya, kebenaran firman Tuhan itu menjadi sebuah aturan main di dalam kerajaan Allah. Maka hal-hal inilah bukan lagi soal makanan dan minuman yang kita cari sehari-hari. Dan dikatakan bahwa di dalam ayat Matius dikatakan bahwa itu dicari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka mencari karena mereka khawatir, mereka bukan percaya kepada pemeliharaan Tuhan, tetapi karena ya kehidupan yang dia cari untuk dipenuhkan dalam kehidupannya bukan dasarnya mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Firman Tuhan menegaskan kerajaan Allah itu soal kebenaran. Soal kebenaran. Kalau kita bisa melihat di dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya. Dan di mana ada kebenaran, maka akan ada tumbuh damai sejahtera, ada kebenaran di sana, maka kita akan mengerti apa isi hati Tuhan. Kita mengerti apa yang dimaui oleh Tuhan. Saat orang tidak kenal kebenaran, maka akan ada banyak pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ya, ada orang berkata Allah yang kita sembah, Allahnya orang Kristen, itu sama dengan Allah yang disembah orang lain, begitu. Sama. Padahal kalau ketika kita mempelajarinya, Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi isi dunia ini. Sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus lahir, kita memperingatinya di dalam Natal. Kemudian dia ada melayani di dalam dunia ini 3,5 tahun. Dan kemudian dia sampai kepada salib, menebus dosa kita, dia mati dan kemudian dibangkitkan dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang kita percaya, Allah kita tidak sama dengan Allah dari agama yang lain. Ya, orang yang tidak mengenal kebenaran berkata Allah yang kita sembah itu sama dengan Allah mereka. Tetapi Allah kita berbeda ketika kita mengerti apa kebenaran itu. Firman Tuhanlah yang mengajarin kita. Orang lain bisa berkata, ya tidak perlu beragamalah. Ada banyak Allah yang diciptakan oleh manusia ini. Ya, orang Kristen menyembah ini, orang Muslim menyembah ini, ya orang Hindu, orang Buddha, ya agama lain menyembah Allahnya. Banyak Allah yang diciptakan. Cukuplah berbuat baik, mereka berkata demikian. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan mengajar kita bahwa perbuatan baik kita tidak akan membawa kita kepada keselamatan, kehidupan kekal. Dari mana kita tahu? Firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu mari Bapak Saudara, kesempatan di awal tahun ini kita bisa berkomitmen kembali. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya. Kalau tahun yang lalu kita punya komitmen tapi gagal, kesempatan tahun ini. Baca firman Tuhan, mengerti. Karena dari sanalah kita mengerti apa isi hatinya Tuhan. Standar kehidupan orang percaya adalah firman Tuhan. Adalah Alkitab.
baca, renungkan, lakukan. Tidak cukup seminggu sekali Anda datang ke gereja. Tidak cukup Anda hanya mendengar apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Tetapi baca, renungkan, lakukan firman Tuhan secara mandiri, pribadi. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka saat ada pengajaran baru, ada pengajaran-pengajaran yang membuat pikiran kita mungkin bimbang, kita mengerti bahwa standar kita, apa yang harus kita percaya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Kerajaan Allah bicara juga selain daripada kebenaran, kerajaan Allah bicara tentang soal damai sejahtera. Nah, sebuah ayat di dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebuah kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk mengerti bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, kebenaran adalah firman Tuhan yang seperti yang tadi kita sudah baca. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Banyak orang mencari damai ke sini ke sana. Tetapi hanya di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya kita mendapatkan damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran itu, maka timbullah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Suami istri yang melakukan firman Tuhan, Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu. Ketika mereka melakukan firman Tuhan, maka keluarganya akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam keluarganya. Orang yang berbisnis melakukan firman Tuhan dan melakukannya dengan jujur sesuai dengan prinsip firman Tuhan, timbangannya benar, ya semua yang dilakukannya dengan benar, maka ketika dia melakukan firman Tuhan, apa yang dilakukan bisnisnya akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan berbisnisnya. Ya, semua yang dilakukan ya, di dalam kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dikatakan akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apakah ini hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan juga menolong kita untuk mengerti bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Penuh dengan damai sejahtera, kebahagiaan kita terus berlimpah-limpah. Bukankah hal ini yang seringkali dicari orang? Aku ingin berbahagia, aku ingin hidup damai. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan dipenuhkan dengan sukacita, kebahagiaan daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Ada seorang melukiskan tentang damai sejahtera. Ya, yang lain tentang damai, kehidupan damai dilukiskan dengan lukisan gunung yang tenang, ya tidak ada aktivitas yang membahayakan, kelihatannya semua tenang, dilukiskan seperti itu. Dan satu orang pelukis menuliskan sebuah lukisan yang berbeda dengan yang lain. Ada seekor burung, ya, yang ada di dalam goa sebuah karang yang besar. Ya, dia menaruhkan sarangnya di sana. Padahal di bawahnya terjadi seperti badai yang besar, gelombang yang besar. Tetapi dia menaruhkan sarangnya di dalam lubang batu karang itu. Ya. Orang bertanya, mengapa engkau melukiskan hal ini? Dan dia berkata, sementara ada banyak gelombang dalam kehidupan, sementara ada banyak tantangan-tantangan seperti burung ini yang ada di dalam lubang sebuah batu karang.
ya dia ada dalam kehidupan damai, dia tidak mengalami hal-hal seperti itu. Demikian juga saya merenungkan bahwa ketika kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita ada ketenangan, ada ketentraman, damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita bisa merenungkan bahwa ketika bicara damai sejahtera, itu karena hidup dalam kebenaran. Tetapi hal lain juga menolong kita bisa mengerti bahwa damai sejahtera itu bisa kita lakukan juga buat sesama kita sehingga menimbulkan hubungan yang baik. Ada banyak hubungan sesama yang tidak menimbulkan damai sejahtera. Ya, karena ada masalah-masalah yang terjadi. Kalau Bapak Saudara nanti memperhatikan dengan cermat di dalam Roma 14 secara keseluruhan, ternyata di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma itu ada berapa orang tersandung karena ada jemaat yang lain makan daging, minum anggur, ya. Sedangkan yang satu lagi mereka hanya makan sayur-sayuran, sehingga saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan Roma 14 ayat 13 berkata demikian, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, bicara tentang damai sejahtera buat sesama kita, maka sebuah prinsip ini adalah sebuah prinsip yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Supaya menimbulkan damai sejahtera di antara kita, di antara keluarga, di antara saudara kita, di antara sesama kita. Ya, jangan saling menghakimi. Kalau dalam renungan ini di dalam Roma itu bicara tentang makanan. Ya. Nah, ada berapa makanan yang dilarang bagi orang-orang percaya sesuai dengan keputusan sidang para rasul. Dikatakan ya jangan mereka makan yang telah dicemarkan berhala-berhala, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, dan juga jangan makan dari daging binatang yang mati dicekik atau dari darah. Itu soal makanan. Ya, sementara yang satu berkata, ya makananku, tetapi ketika kita sadar dengan prinsip ini, ya, ketika kita mau bicara tentang damai sejahtera, maka kita perlu memikirkan apa yang kita lakukan. Ya, kalau sesuatu hal, ya, selain yang dilarang tadi, ternyata juga membuat orang lain tersandung dengan apa yang kita lakukan, mari kita tidak melakukan hal itu. Saya merenungkan bahwa kalau makanan yang kita makan membawa orang itu merasa tidak nyaman dengan kita, maka prinsip firman Tuhan ini ya jangan kau lakukan itu. Kalau minuman, misalnya kita berkata, ya aku minum anggur atau minum wine dan biasa. Tapi orang lain merasa terganggu, merasa itu tidak cocok, tidak baik. Dan membawa mereka tersandung, mari jangan lakukan hal itu. Pakaian yang kita pakai membawa orang tersandung, ya mari kita tidak memakai dengan pakaian-pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan kepantasan yang ada. Supaya orang lain mendapatkan damai sejahtera dari kehidupan kita. Bapak Saudara bisa mengevaluasi orang-orang yang menaruhkan foto di Instagram, Facebook, dan macam-macam. Ketika mereka ada orang berkata, tidak pantas atau apa, mari kita evaluasi hidup kita supaya timbul damai sejahtera. Kita tidak perlu lagi saling menghakimi, tetapi menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung karena apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan. Firman Tuhan juga menolong kita untuk mengerti. Ketika kita bicara damai sejahtera bagi sesama, maka firman Tuhan menolong kita untuk mengerti, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita membawa damai sejahtera kepada sesama kita, maka kalau ada masalah di antara kita, firman Tuhan menolong kita untuk bicara dengan mereka, untuk menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu,
Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Kita sedang membawa damai buat mereka. Kerajaan Allah tidak hanya bicara tentang makanan, minuman, tetapi juga bicara tentang damai sejahtera yang kita bisa berikan kepada orang lain. Ya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita lakukan hal ini. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi tentang kebenaran. Kita bicara tentang damai sejahtera, dan kerajaan Allah bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita, perasaan sukacita, senang karena kasih karunia Allah diberikan pada hidup kita, karena berkatnya janji Allah, kehadiran Allah diberikan pada orang-orang percaya. Dan saya merenungkan dari beberapa hal tentang sukacita oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah bicara tentang bagaimana ketika kita bersukacita karena keselamatan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, patut kita mengucap syukur. Firman Tuhan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bukan bersukacita karena engkau mengusir roh-roh dan mereka takluk kepadamu. Selain kita bersukacita kita diselamatkan, kita juga bersukacita orang-orang yang diselamatkan. Dikatakan bahwa demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita karena keselamatan. Sukacita meskipun di dalam kelemahan. Ya. Firman Tuhan mengajar kita dari contoh daripada Paulus yang berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan dari sakitnya, ada duri di dalam daging. Dia 3 kali berdoa kepada Allah, tetapi dia tetap mengalami sakit. Tetapi dia berkata, sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia tidak mendapatkan kesembuhan, tetapi dia tetap bisa bersukacita, mengucap syukur, karena di dalam kelemahannya kuasa Allah ya besar menaungi dia, menolong dia untuk memahami betapa kasih karunia Tuhan itu besar buat dia. Dan pada permintaan itu dia berkata, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku buat engkau, supaya engkau tetap rendah hati. Sukacita kita juga bisa muncul ketika memberi di dalam keterbatasan. Bukan orang yang mampu. Dikatakan ini kisah daripada orang-orang di Makedonia. Mereka hidup di dalam kemiskinan, mereka hidup di dalam kekurangan, tapi mereka punya hati memberi kepada orang-orang yang ada di Yerusalem yang kekurangan, kelaparan pada waktu itu. Ya, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2 berkata, aku hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sukacita memberi meskipun di dalam keterbatasan. Ya. Sukacita yang lain adalah ketika kita bisa melihat orang lain hidup di dalam kebenaran. Kita bisa melihat anak kita, istri kita, orang lain, suami, yang orang-orang percaya hidup dalam kebenaran, sebuah sukacita. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Semua yang kita pelajari, yang kita renungkan ini adalah sukacita sesuai dengan apa prinsip firman Tuhan. Sekali lagi bahwa ketika kita diajar untuk mencari kerajaan Allah,
bukan bicara tentang makanan dan minuman, tetapi bicara tentang kebenaran. Kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Bicara tentang damai sejahtera, bagaimana kita hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam kebenaran yang membawa kepada damai sejahtera, hidup di dalam damai sejahtera dengan sesama kita, dan kita bisa bersuka cita oleh karena Roh Kudus. Ya. Nah, awal tahun ini mari kita memiliki komitmen yang lebih lagi untuk cari kerajaan Allah setiap waktu. Mari kejar kebenaran, mari kejar damai sejahtera, mari kejar sukacita karena Roh Kudus. Mencari kerajaan Allah itu bukan seminggu sekali datang ibadah. Ya. Bukan hanya seminggu sekali memberikan persembahan datang pada Tuhan, bukan. Tetapi mencari kerajaan Allah itu dilakukan sejak mata terbuka pada waktu pagi sampai kita tidur pada waktu malam. Mari tingkatkan kerinduan kita sama Tuhan, cari Tuhan melalui doa kita. Ada banyak kesempatan kita berdoa secara pribadi dan bersama-sama. Ketika kita doa pribadi, Anda bisa lakukan di rumah, doa bersama kita bisa melakukan via Zoom, ya ada doa siang, datang. Ada kesempatan kita bisa membaca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Anda bisa mencari kerajaan Allah dengan beribadah dengan setia, melakukan perintahnya senantiasa. Bukan hanya seminggu sekali, tetapi cari kerajaan Allah dengan kebenarannya setiap waktu. Mari kesempatan yang ada di awal tahun ini, saya mengajak kita semua untuk lebih lagi cari Tuhan. Cari kerajaan Allah, ya. Dan firman Tuhan menolong kita untuk memahami ketika kita melakukan semuanya itu. Maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Fokus kita bukan kepada makanan minuman, tetapi kepada kerajaan Allah. Dan ketika kita punya fokus dalam kerajaan Allah, maka firman Tuhan mengatakan semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Kekhawatiran itu bukan hanya kepada orang-orang yang tidak punya, Bapak Saudara. Ya, ada orang yang tidak punya mungkin khawatir makan minum. Yang orang kaya pun ada kekhawatirannya sendiri. Ya. Sekarang mungkin yang lagi in ya, kekhawatiran diketahui jumlah kekayaannya, gitu ya, soal pajak dan macam-macam. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi satu hal yang saya mau dorong bagi kita semua, cari kerajaan Allah. Di mana di sana bicara tentang kebenaran, di sana bicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Di sana bicara tentang sukacita karena Roh Kudus. Hari ini Tuhan sudah berfirman kepada kita semua melalui firman Tuhan. Mari pegang janjinya dan kita lakukan firman Tuhan. Allah Immanuel selalu beserta dengan kita. Tugas kita adalah cari kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk menjajaki melalui tahun ini bersama dengan Tuhan. Apa yang baik akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit bersama, kita akan bersama-sama merenungkan dan menyanyikan sebuah lagu. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku.